Perasaan Kakang Rudianto jadi langganan starter bersama timnas usia 20. Satu pemain muda Persib Bandung ini tinggalkan skuad Maung Bandung menuju timnas Indonesia usia 22. Tidak pikirkan selisih poin dengan PSM Makassar, klub fokus menangi laga sisa Liga 1. Kalahkan Persib 2-0, Persik Kediri PD bisa kalahkan raksasa Jakarta, Persija Jakarta. Luis Mia usung misi bangkit jelang laga kontra Persebaya Surabaya. Catat, jadwal laga tunda Persija kontra Persib digelar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat malam. Kakang Rudianto menjadi langganan starter bersama tim nasional usia 20 di Piala Asia usia 20 2023. Meski terpaksa angkat koper karena tidak lolos dari fase grup, tetapi Kakang tampil cukup lugas. Sang pemain pun mengatakan dirinya bangga bisa menjadi pengawal lini belakang tim nasional. Dalam laga melawan Suriah usia 20 dan Uzbekistan usia 20, Garuda Muda sukses menorehkan clean sheet. Menurut bek asal Cianjur ini, dia merasa banyak peningkatan terkait performa di lapangan sejak diasuh Luis Mia di Persib Bandung. Pembekalan pun diberikan sebelum dia gabung ke timnas. Ilmu dan evaluasi yang diberikan Luis Mia diterapkan Kakang ketika berseragam timnas. Selain itu, Kakang pun mempelajari masukan yang diberikan oleh Sinteyong sebagai pelatihnya di timnas Indonesia. Hal itu membuat dia tampil percaya diri dan solid di belakang. Warisan Luis Mia dan Sinteyong pun diakui Kakang merupakan berkah baginya sebagai pemain muda. Lantaran kedua pelatih ini merupakan sosok pelatih hebat dan dia beruntung bisa merasakan tangan dingin mereka. Saya merasa cukup bangga bisa dilatih sama dua pelatih yang sangat bagus menurut saya. Menurut semua orang ya bahkan. Dua pelatih ini sangat bagus dan baiklah dalam memegang tim. Jelas Kakang Rudianto. Arsan Makarin mendapatkan panggilan untuk bergabung dalam agenda pemusatan latihan timnas usia 22 sesi kedua. Indra Syafri sebelumnya memanggil 34 nama untuk mengikuti TC yang digelar di Jakarta sejak 1 Maret lalu. Namun dari hasil pantauan sebanyak 17 nama dicoret usai sepekan berlatih. Kini, Indra Syafri memanggil 17 pemain tambahan untuk berlatih pada TC sesi kedua. Rencananya, pemusatan latihan sesi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 17 Maret. Surat pemanggilan dari PSSI sudah diterima Persib per tanggal 8 Maret. Arsan pun mengaku senang bisa mendapatkan panggilan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Winger Persib Bandung ini pun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berjasa dalam karirnya, sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk bergabung ke pemusatan latihan. Sesi pemusatan latihan timnas usia 22 ini digelar sebagai persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Event ini menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 15 Mei 2023. Sang pemain pun memiliki target pribadi yang diburunya pada agenda pemusatan latihan ini. Karena ini kesempatan pertamanya gabung ke timnas, Arsan menyebut dia ingin menimba pengalaman serta pelajaran. Selain itu, target lolos ke tim yang dibawa ke Kamboja juga jadi motivasinya. Dia sadar bahwa untuk bisa menembus skuad utama tentu tidak mudah, karena persaingannya begitu ketat. Banyak pemain yang berkualitas harus saling sikut untuk bisa mendapatkan dirikan pelatih. Arsan juga harus meninggalkan Persib yang kini sedang berjuang mengejar status kampion. Meski mengaku berat, tetapi dia harus memenuhi panggilan ke timnas usia 22. Persib Bandung gagal memangkas jarak poin dengan PSM Makassar di papan klasemen. Itu karena tim asuhan Luis Mia dipaksa tumbang di kandang sendiri ketika menjamu Persik Kediri. Bahkan selisih angka semakin menjauh saat PSM Makassar berhasil mengalahkan Persikabo. Saat ini, PSM Makassar berhasil menjauh dari kejaran para pesaingnya dengan berhasil mengemas 65 poin dari 29 laga. Berselisih 13 poin dari Persib Bandung dan selisih 14 poin dari Persija Jakarta. Mark Klok
mengakui bahwa memang PSM Makassar di musim ini tampil dominan dan konsisten. Juku Eja bermain dengan bagus dan bisa berada di papan atas sejak awal musim hingga pekan ke-29. Gelandang tim nasional Indonesia ini pun memberikan pujian bagi mantan timnya. Kini, persaingan Persib untuk bisa menjadi juara semakin berat. Namun Mark Klok tidak mau memikirkan perolehan dari pesaing dan fokus untuk meraih kemenangan di sisa laga bersama Persib Bandung. Dia ingin tim bisa menang pada 7 pertandingan musim ini, baru melihat posisi akhir dari klasemen. Saya pikir mereka bagus sekali musim ini. Mereka ada di klasemen nomor 1 karena mereka memang pantas. Mereka terus meraih kemenangan, dan ini sepak bola. Terkadang kami harus bisa mengucapkan selamat. Kita harus lihat ke tim sendiri. Kita tidak usah lihat PSM dan tim lain. Kita harus fokus untuk tim ini, dan kalau mereka juara kita sampaikan selamat. Kalau kita lihat masih ada 7 game, dan kita harus fight sampai akhir, sampai pekan ke-34. Baru setelah itu kita bisa bicara mereka di posisi apa, kita di posisi apa. Jelas Mark Anthony Klok. Di sisi lain, Persik Kediri semakin percaya diri menatap laga pekan ke-30 Liga 1 2022 kontra Persija Jakarta di Stadion Brawijaya Kediri pada Minggu nanti. Mengingat sebelumnya Persik Kediri sukses menaklukkan Persib Bandung dalam pekan ke-29 Liga 1 2022 dengan skor akhir 2-0. Dengan kemenangan tersebut, Persik Kediri untuk sementara keluar dari zona degradasi. Kini, Persik Kediri yang mengumpulkan 29 poin menempati peringkat ke-15 klasemen. Semoga lawan Persija dapat 3 poin. Kami lawan Persib away aja bisa. Pasti kami yakin lagi dapat poin 3. Jelas Arthur Irawan. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Luis Mia optimistis timnya bisa segera bangkit pada pertandingan selanjutnya di Liga 1. Luis Mia meminta anak asuhannya untuk segera melupakan kekalahan ini. Dia mengakui jika timnya tampil kurang maksimal saat melawan Persik Kediri. Mereka harus segera fokus untuk mempersiapkan diri demi bisa lepas dari tren minor. Sebelumnya, kekalahan juga harus diterima oleh Mark Anthony Klok dan kawan-kawan. Pada laga pekan ke-27 saat bertanding melawan Barito Putra yang berakhir dengan skor akhir 2-1. Mantan pelatih Timnas Indonesia menambahkan, jika semua pemain harus kompak untuk kembali mendatangkan hasil positif. Selanjutnya mereka sudah ditunggu oleh Persebaya Surabaya pada 13 Maret mendatang. Kemenangan pada laga ini sangat krusial demi kembali meningkatkan mental tim. Luis Mia menegaskan jika semua pemain harus bekerja keras demi bisa berkontribusi bagi tim. Hal ini harus bisa jadi solusi saat tim mengalami kesulitan mencetak gol. Tujuannya demi meraih 3 poin di laga selanjutnya. Sejauh ini David Da Silva dan Ciro Alves masih menjadi mesin gol bagi Persib Bandung. Kami bilang tadi untuk memenangi laga butuh sebuah tim yang bersama-sama bekerja dalam laga untuk menciptakan hasil terbaik. Kami harus tidak ada kompromi untuk menyatukan visi. Siapapun yang bisa mencetak gol adalah pemain Persib. Ini pembelajaran buat kami. Artinya harus bekerja keras lagi. Jelas Luis Mia. PT Liga Indonesia baru menetapkan laga tunda Persija kontra Persib Bandung pada tanggal 31 Maret 2023. Macan Kemayoran mengajukan laga ini digelar di SUGBK. Laga pekan ke-28 Liga 1 2022 ini seharusnya sudah digelar pada 4 Maret lalu. Tetapi Persija tidak mendapatkan izin bertanding di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi oleh Polres Bekasi. Selain itu Persija juga saat itu tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebab Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut sudah terlebih dahulu di-booking oleh promotor konser girl band Korea Selatan Blackpink. Karena itu Persija pun akhirnya mengajukan penundaan laga karena tidak bisa memainkan laga kandangnya di 2 stadion tersebut. Kini, PT LIB sudah menjadwalkan laga tunda ini akan digelar akhir Maret. Ferry Paulus berharap jadwal yang sudah disusun PT LIB mendapatkan restu kepolisian. Jika tidak,
maka akan sulit menyelesaikan kompetisi tepat waktu. Ada banyak sebenarnya partai tunda yang belum terlaksana. Totalnya ada 10 partai tunda. Kami sudah memploting jadwal itu. Persija melawan Persib itu tanggal 31 Maret. Venue-nya masih dalam proses. Persija mengajukan di Gelora Bung Karno. Kemudian Persebaya kontra Arema itu tanggal 11 April. Pertanyaannya, kenapa ada di situ? Karena memang slotnya itu setelah di reschedule hanya ada di posisi itu. Begitu juga banyak klub lain yang juga ada reschedule karena memang pertama kita juga mencari bagaimana recovery day dari setiap klub. Pakai penonton, dua-duanya. Hampir semua yang kita reschedule termasuk juga jadwal yang baru. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apalagi pertandingan setelah memasuki bulan Ramadan itu kan adanya di pukul 20.30. Jelas Ferry Paulus. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need